Halo, selamat datang para pejuang CPNS, khususnya untuk guru IPS SMP. Kembali lagi bersama saya Uni di channel saya, Uni Kreatif. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like untuk terus mendukung saya membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Baik, kali ini langsung saja saya akan melanjutkan materi tentang SKP Guru IPS 70 soal dan pembahasan profesional IPS part 4. Baik, langsung saja dengan soalnya. Soal nomor 31. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah A. Bentuk pemerintahan demokrasi, B. Bentuk pemerintahan rakyat, C. Bentuk pemerintahan kerajaan, D. Bentuk pemerintahan republik, E. Bentuk pemerintahan adat. Jadi pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan Indonesia itu apa? Jadi jawabannya adalah C. Bentuk pemerintahan kerajaan. Sebelum adanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk sistem pemerintahan di Indonesia masih mengenal konsep kesukuan yang dipilih seorang kepala suku atau primus inter pares. Setelah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terjadi perubahan dari sistem kesukuan ke sistem kerajaan. Soal selanjutnya. Pendiri kerajaan Kutai adalah A. Jayabaya, B. Kudungga, C. Aswawarman, D. Mulawarman, E. Purnawarman. Jadi jawabannya adalah B. Kudungga. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dari salah satu prasasti Yupa, diketahui bahwa pemimpin pertama wilayah itu adalah Kudungga. Nama Kudungga merupakan nama asli Indonesia. Soal selanjutnya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa Raja A. Balaputra Dewa, B. Dapuntahyang, C. Dharmawangsa, D. Kertajaya, E. Anusapati. Jadi jawabannya adalah A. Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Soal selanjutnya. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, D. Sudra, E. Arus balik. Jadi jawabannya adalah C. Waisya. Menurut teori Waisya dari N.J. Krom, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Waisya yaitu pedagang. Soal selanjutnya. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Pendapat ini didasarkan pada A. Makam Sultan Malik Al-Saleh, B. Makam Fatimah binti Maimun, C. Makam Maulana Malik Ibrahim, D. Berita Cina, E. Makam Panjang di Leran Gresik. Jadi jawabannya adalah D. Berita Cina. Bukti masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 adalah berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa adanya orang-orang Tasih yang disamakan dengan pedagang Arab yang datang ke wilayah Nusantara. Soal selanjutnya. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapat ini didasarkan pada A. Makam Sultan Malik Al-Saleh, B. Makam Fatimah binti Maimun, C. Makam Maulana Malik Ibrahim, D. Berita Cina, E. Makam Panjang di Leran Gresik. Jadi jawabannya adalah A. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapat ini didasarkan pada penemuan batu nisan di makam Sultan Malik Al-Saleh. Catatan Marco Polo menyebutkan keberadaan perlak tahun 1292 Masehi dari KFH Van Lengen mengenai keberadaan Pasai tahun 1298. Soal selanjutnya. Tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian terutama wayang kulit adalah A. Sunan Ampel, B. Sunan Bonang, C. Sunan Giri,
D. Sunan Kalijaga, E. Sunan Gunung Jati. Jadi jawabannya adalah D. Sunan Kalijaga. Tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian terutama wayang kulit adalah Sunan Kalijaga. Soal selanjutnya. Perwujudan akulturasi budaya Islam Indonesia yang paling menonjol dalam bidang seni rupa adalah A. Ukir-ukiran, B. Relief-relief, C. Pahatan, D. Kaligrafi, E. Lukisan-lukisan. Jadi jawabannya adalah D. Kaligrafi. Perwujudan akulturasi budaya Islam Indonesia yang paling menonjol dalam bidang seni rupa adalah kaligrafi. Soal selanjutnya. Atap bangunan yang berbentuk limas dan masih ada pengaruh Hindu-Buddha disebut A. Atap tumpang, B. Atap kerucut, C. Atap persegi, D. Atap segi empat, E. Atap limas. Jadi jawabannya adalah A. Atap tumpang. Atap bangunan yang berbentuk limas dan masih ada pengaruh Hindu-Buddha disebut atap tumpang. Contohnya terdapat di Masjid Agung Demak. Soal selanjutnya. Contoh peninggalan Islam yang berakulturasi dengan budaya Hindu kecuali A. Masjid Agung Demak, B. Kesenian wayang, C. Penanggalan Jawa, D. Makam Sendang Dhuwur, E. Candi Prambanan. Jadi jawabannya adalah E. Candi Prambanan. Contoh peninggalan Islam yang berakulturasi dengan budaya Hindu. 1. Masjid Agung Demak. 2. Kesenian wayang. 3. Penanggalan Jawa. 4. Makam Sendang Dhuwur. 5. Tulisan Arab gundul. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 5.